4366. Setelah meninggalkan Broken Spirit State dan terbang jauh, ekspresi Yang Kai berangsur-angsur mereda dan dia menghembuskan napas dengan lembut. Su Jiuyin berkata, kamu ingin bekerja sama dengan orang lain, tetapi mereka tidak memiliki ide ini sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan masuk ke dalam perangkap dengan begitu bodoh? Yang Kai tersenyum sedikit, tidak punya ide ini. Belum tentu. Su Jiuyin mengerutkan kening dan berkata, sikap Black Crow Divine Lord sudah sangat jelas, apakah kamu buta? Yang Kai berkata, karena sikapnya terlalu jelas, saya yakin dia juga punya ide. Hanya saja apakah kita bisa memancingnya untuk bergerak atau tidak tergantung pada apakah kita bisa bersaing dengan pengaturan di sana. Jika saya tidak salah, Black Crow pasti akan diam-diam mengikuti di belakang kami untuk mengamati situasi. Jika ada kesempatan, dia pasti akan bersedia untuk campur tangan di air berlumpur ini. Jika perbedaan kekuatan di antara kami terlalu besar, Black Crow secara alami akan memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bukan orang yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membalas dendam setelah menderita begitu banyak? Jadi kuncinya adalah apakah kita dapat menciptakan peluang baginya untuk bergerak. Su Jiuyin, ini hanya tebakanmu. Yang Kai mengangguk, ya, itu hanya tebakan, mungkin Black Crow benar-benar tidak akan bergerak. Tanpa kekuatan Black Crow, mereka hanya bisa menghadapi susunan Shadowless Cave Heaven saja. Tapi sekali lagi, itu hanya kebetulan bertemu Black Crow di Broken Sky. Awalnya, Yang Kai tidak menyangka bahwa Black Crow akan bersembunyi di Broken Sky dan memiliki begitu banyak Master Open Heaven tingkat menengah di bawahnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Black Crow akan melarikan diri dari wilayah Blood Demon hidup-hidup. Dia berpikir bahwa orang ini pasti akan dikubur di wilayah Blood Demon. Lagi pula, semua gerbang wilayah masuk dan keluar dari wilayah iblis darah semuanya dikendalikan oleh Enclave yang diberkati. Semua kultivator yang datang dan pergi harus diperiksa dengan ketat. Yang Kai tidak tahu jenis sihir apa yang Black Crow gunakan, tidak hanya dia selamat, tetapi juga melarikan diri dengan begitu banyak orang di bawahnya. Monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Setelah sedikit ragu, Yang Kai menoleh untuk melihat Ku Huachang dan berkata, kakak seniorku, Anda adalah murid surga Yin Yang. Menurut Anda, pengaturan apa yang akan dimiliki surga 10.000 iblis di gua tanpa bayangan? Ku Huachang berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang berita tingkat atas. Meskipun saya telah menanyakannya dalam banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, dunia Yin Yang saya belum berpartisipasi dalam masalah ini, dan tidak ada cara untuk mengetahui apapun. Namun, semua Master Open Heaven kelas atas sangat kuat dan memiliki status tinggi. Mereka tidak akan dikirim dengan mudah. Saudara junior, keberadaan Zu senior telah terungkap. Jika surga 10.000 iblis telah diatur di sana, mereka pasti akan menargetkan senior Zu. Beberapa tahun yang lalu, dalam pertempuran besar di Tanah Void, kekuatan senior Zu juga telah ditunjukkan, jadi sekarang di luar gua tanpa bayangan, akan ada setidaknya 3 Master Open Heaven kelas atas. Yang Kai mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk. Apa yang dikatakan Ku Huachang sama dengan apa yang dia pikirkan. Karena dia ingin berurusan dengan Su Jiuyin, setidaknya 3 Master Open Heaven kelas atas diperlukan, karena terakhir kali 2 Master Open Heaven kelas atas bergabung, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Su Jiuyin. Terlebih lagi, hanya surga 10.000 iblis yang muncul dalam masalah ini. Gua tanah terberkati lainnya belum mengungkapkan apapun. Yang Kai tidak tahu siapa lagi yang memimpin masalah ini selain surga 10.000 iblis. Namun, Ku Huachang benar. Master Open Heaven kelas atas sangat kuat dan memiliki status tinggi. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Bahkan jika mereka bergerak, mereka tidak akan terlalu banyak. Mereka juga ingin menyelamatkan muka. Saat kapal bergerak maju, Yang Kai berdiri di geladak dan melihat kehampaan yang tak berujung, memikirkan jalannya ke depan. Sebelum memasuki 3.000 dunia, dia tidak pernah berpikir bahwa dia, seorang kaisar Realm Master belaka, akan mampu menimbulkan badai seperti itu. Tetapi sekarang, dalam menghadapi kesulitan dan kesulitan seperti itu, kekuatannya masih terlalu rendah. Ketika aliansi 100 keluarga menyerbu Tanah Void, dia masih bisa memainkan peran. Ada formasi 9 surga di Tanah Void. Leontin Giok yang mengendalikan formasi dapat memobilisasi kekuatan formasi dan meminjam kekuatan formasi. Tapi di luar Voidland, apa yang bisa dia lakukan? Dia ingin mengambil keuntungan dari pengembangan kota bintang, perlahan-lahan menunggu kesempatan, menemukan elemen Yin kelas atas yang cocok untuk dirinya sendiri, dan mencapai Open Heaven kelas atas dalam satu gerakan. Namanya akan mengguncang dunia. Namun,
Mereka yang diam-diam mengawasinya dan merasa bahwa dia telah menantang tatanan 3.000 dunia tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Dalam menghadapi serangan gabungan Shen Liang, Jiang Yunsan, dan Luan Baifeng, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap dalam perlindungan yang ketat, menyaksikan Lao Bai dan Yue He bertarung dengan musuh yang kuat, dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cegatan itu hanyalah makanan pembuka, pertempuran garda depan untuk menguji kekuatannya. Penataan gua tanpa bayangan adalah pertunjukan utama. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia berada di luar gua tanpa bayangan, apa yang bisa dia lakukan? Mengandalkan perlindungan Zhu Jiuyin untuk menyelamatkan Lady Boss, dan kemudian bersembunyi di Voidland. Karena Zhu Jiuyin telah terungkap, dia pasti akan menjadi sasaran. Pada saat itu, apakah dia bisa melindungi Yang Kai atau tidak adalah suatu hal, jadi bagaimana bisa mengandalkannya untuk menyelamatkan Lady Boss? Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Meskipun Yang Kai selalu tegas dan telah memutuskan bahwa bahkan jika jalan di depan penuh duri, dia masih akan bergerak maju, bahkan jika dia harus menghancurkan kepalanya dan berdarah. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi bingung. Saat kapal bergerak maju, Yue He dan Lao Bai terdiam. Mereka tampaknya telah memperhatikan semangat rendah Yang Kai, dan mereka saling melirik dengan cemas dari waktu ke waktu. Alam penghancur surga memang sangat berbahaya. Sepanjang jalan, bahaya yang tidak diketahui menghalangi jalan mereka dari waktu ke waktu. Dari potongan tanah spiritual yang tampak biasa, kekuatan kuat akan meletus dari waktu ke waktu. Banyak dari kekuatan ini berada di alam open heaven tingkat tinggi. Jika Anda tidak sengaja lewat, kemungkinan besar Anda akan tersapu menjadi bubuk. Yang mengejutkan, semua bahaya tersembunyi itu adalah sisa-sisa pertempuran kuno. Karena pertempuran kuno itu, ada mantra pembatas dan formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya, serta kemampuan ilahi dan sihir rahasia, serta banyak harta yang menghancurkan langit. Sebagai roh ilahi, persepsi Zhu Jiuyin sangat tajam. Sepanjang jalan, berkat pengingatnya yang berulang-ulang, mereka menghindari banyak bahaya, tetapi bahkan dia tidak dapat memahami semua bahaya. Pada hari ketiga memasuki Shattering the Heavens, ketika melewati benua roh yang rusak, sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari benua roh, dan tanpa peringatan, ia langsung menuju ke kapal. Di dalam cahaya, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Yue He dan Lao Bai sangat berubah, dan mereka berdiri di depan Yang Kai. Ku Huachang dengan cepat mengarahkan kapalnya untuk mengubah arah. Pada saat yang sama, Zhu Jiuyin berteriak, membuka mulutnya, dan meludahkan jaring laba-laba seputih salju ke arah pita. Jaring laba-laba menutupi pita, tetapi hanya bertahan sebentar, dan kemudian putus. Kecepatan pita cahaya tidak berkurang, dan terus bergegas menuju kapal. Wajah Zhu Jiuyin berubah, dan dia meraih Yang Kai di tangannya, dan sosoknya berkedip puluhan mil jauhnya. Pada saat yang sama, Ku Huachang dan yang lainnya juga tersebar. Ketika mereka berbalik untuk melihat, kapal itu telah ditembus oleh cahaya yang mengalir dan berubah menjadi debu. Cahaya yang mengalir mengungkapkan sosoknya, itu adalah serigala biru raksasa. Dia berdiri di kehampaan dan melihat kembali ke kerumunan. Sosok serigala raksasa itu ilusi, jelas bukan tubuh asli, dan ada rui giok sepanjang lengan yang terbungkus di tubuhnya. Tanpa henti, serigala raksasa itu sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke kedalaman Shattering Heavens, dan menghilang dalam sekejap. Beberapa orang berkumpul lagi, Yue He dan yang lainnya sedikit pucat, dan Zhu Jiuyin juga tampak bermartabat, menatap Lao Bai dan berkata, apakah itu sangat berbahaya terakhir kali kamu datang ke sini? Lao Bai berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menemukan hal ini terakhir kali, tetapi surga yang hancur selalu berbahaya, dan saya tidak tahu kapan akan ada berbagai serangan. Apa itu? Yang Kai bertanya. Di antara orang-orang yang hadir, kekuatannya adalah yang terendah, jadi dia tidak melihat apa yang sedang terjadi sama sekali. Dia hanya melihat sosok serigala raksasa. Itu seharusnya artefak spirit. Yue He berkata dengan sungguh-sungguh, ada rui giok di tubuh serigala raksasa, dan serigala raksasa itu seharusnya merupakan manifestasi dari roh artefak giok rui. Pemilik rui giok kemungkinan besar adalah Open Heaven kelas 8, dan serangan barusan bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh Open Heaven kelas 7 biasa. Yang Kai diam-diam terpana, tidak heran pita cahaya itu bisa menerobos teknik mistik Zhu Jiuyin dengan mudah. Kekuatan semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Jika Zhu Jiuyin tidak memblokirnya sekarang, mereka akan terluka parah bahkan jika tidak mati. Agaknya, Giok Rui telah bersembunyi di negara roh penghancur, dan ketika mereka lewat, itu terkejut, dan kemudian meluncurkan kekuatannya. Menghancurkan surga benar-benar merupakan tempat bahaya besar,
tetapi juga tempat untuk menemukan harta karun. Jika artefak spirit seperti itu dapat dikumpulkan, bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan Open Heaven tingkat tinggi. Sayangnya, jika Anda ingin mengumpulkannya, Anda harus menjadi Open Heaven kelas 7 atau 8. Memilah pikiran mereka, kelompok itu bergerak maju lagi. Sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu orang-orang yang berkelahi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mereka yang bisa mencari nafkah di langit yang hancur semuanya adalah Open Heaven, dan mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di tempat ini di mana tidak ada yang meludahkan tulang. Ketika mereka bertarung, mereka secara alami menggunakan segala cara yang mungkin, menggunakan artefak dan teknik rahasia untuk membunuh. Su Jiuyin terus-menerus memancarkan aura roh ilahinya, yang berfungsi sebagai pencegah. Apakah itu pejalan kaki atau pejuang, tidak ada yang berani mendekat. Dan ini hanya pinggiran dari wilayah langit yang hancur. Seperti apa pemandangan inti dari Shattering Heavens? Menurut Old Boy, hanya Open Heaven tingkat tinggi yang bisa menginjakkan kaki di inti Shattering Heavens, dan bahkan Open Heaven tingkat tinggi mungkin belum tentu dapat kembali hidup-hidup. Kalau tidak, begitu banyak Open Heaven tingkat tinggi tidak akan jatuh selama bertahun-tahun. Tempat yang dia jelajahi dengan Lady Boss bahkan tidak dekat dengan inti dari Shattering the Heavens. Lady Boss ingin menemukan elemen atribut Yin tingkat tinggi di sini untuk Yang Kai, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk mengambil risiko seperti itu. Kelompok itu bergerak maju dengan hati-hati, dan setelah setengah bulan, mereka akhirnya tiba di tujuan sesuai dengan slip giok yang diberikan kepada mereka oleh Tizeng. Di tempat yang tenang, ada banyak reruntuhan tanah spiritual berukuran besar dan kecil yang melayang-layang. Yang Kai memegang slip batu giok dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia menoleh untuk melihat Old Boy dan bertanya, apakah ini tempatnya? Baiki mengamati sebentar sebelum mengangguk dengan serius, ya, ini tempatnya. 4367. Yang Kai menatap kekosongan di depannya. Slip giok yang diberikan oleh Tizeng menunjuk ke tempat ini, dan Lao Bai telah memastikan bahwa Lady Boss telah menghilang di sini, yang berarti bahwa pintu masuk ke surga gua tanpa bayangan ada di sini. Selama dia bisa menemukan pintu masuk, dia bisa memasuki surga gua tanpa bayangan dan menyelamatkan bos wanita. Itu lebih mudah diucapkan, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kesulitan pertama adalah menemukan pintu masuk. Surga gua tanpa bayangan telah disembunyikan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum ditemukan sampai sekarang, yang berarti bahwa pintu masuknya sangat tersembunyi. Lagi pula, ada banyak master alam Open Heaven yang datang dan pergi di langit yang hancur ini. Jika mudah ditemukan, surga gua tanpa bayangan pasti sudah lama terungkap. Namun nyatanya, surga gua semesta ini selalu menjadi misteri. Hanya dalang di baliknya yang tahu cara membuka pintu masuk, memikat Lady Boss ke sini, dan menemukan cara untuk menjebaknya. Kekosongan itu sunyi, tetapi siapapun bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi. Su Jiuyin berkata dengan sungguh-sungguh, wah, aku merasa ada yang tidak beres. Begitu dia tiba di sini, dia merasa seperti sedang ditatap oleh pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Divine Sense-nya memindai sekeliling, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada banyak aura yang tersembunyi di sekitar benua roh yang hancur. Yang Kai berkata dengan lembut, "Senior, tolong lindungi aku." Su Jiuyin berbalik untuk menatapnya, hanya untuk melihat bahwa dia telah menutup matanya, dan prinsip luar angkasa dengan lembut melekat di sekujur tubuhnya. Jelas, dia sedang mencari pintu masuk ke surga gua tanpa bayangan. Kamu telah menyebabkan banyak masalah. Su Jiuyin mendengus dingin, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia lebih memperhatikan gerakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan bahwa jika situasinya buruk, dia akan segera menculik Yang Kai. Bertarung dalam jebakan yang dibuat oleh orang lain terlalu pasif. Dia tidak bodoh, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Dia hanya perlu melindungi Yang Kai. Adapun hidup dan mati orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan Divine Sense Yang Kai tidak stabil. Gua alam semesta adalah dunia independen kecil yang ada di wilayah langit yang hancur. Jika memang ada pintu masuk, akan ada fluktuasi ruang di tempat mereka terhubung. Ketika Blood Demon Paradise dibuka, Yang Kai telah menggunakan prinsip luar angkasa untuk merasakan beberapa hal sebelumnya, memungkinkannya bersaing untuk mendapatkan banyak pintu masuk. Logika yang sama diterapkan pada pintu masuk Shadows Paradise. Meskipun kultivasi Yang Kai hanya di alam Open Heaven setengah langkah, dan kultivasinya adalah yang terendah di antara kelompok itu, bahkan Su Jiuyin tidak dapat dibandingkan dengannya dalam Dao of Space.
Su Jiuyin sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki pencapaian di Dao of Space. Pintu masuk ke Shadows Paradise sangat tersembunyi, dan mungkin hanya sedikit fluktuasi spasial yang bisa dirasakan. Dia tidak bisa merasakannya, tetapi Yang Kai bisa. Selama dia bisa menemukan lokasi pintu masuk, dia bisa memikirkan cara untuk memasukinya. Yang Kai membenamkan dirinya dalam pikirannya dan merasakan setiap inci ruang di sekitarnya. Dia bisa melihat perbedaan halus di antara mereka. Seluruh keberadaannya tiba-tiba menjadi halus. Keluar, Su Jiuyin tiba-tiba berteriak dan berbalik untuk melihat keadaan spiritual yang hancur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Tanpa suara, bagian dari Spirit State yang lebarnya 50 km meledak. Saat batu beterbangan kemana-mana, beberapa sosok muncul dalam keadaan menyesal, semuanya tampak terkejut dan ragu. Namun, sebelum Su Jiuyin bisa menyerang mereka lagi, tawa hangat terdengar, kakak senior Zhu memiliki temperamen yang begitu besar. Tidak baik bagi seorang wanita untuk memiliki temperamen yang begitu besar. Mudah baginya untuk menjadi tua. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, sosok Ki Iblis muncul di sepotong negara spiritual ke arah lain. Itu adalah Tizeng, yang pernah muncul di Star City sebelumnya. Kali ini, dia tidak sendirian. Dua orang lain muncul bersamanya. Kabut menyelimuti tubuh mereka, membuatnya mustahil untuk melihat penampilannya. Namun, aura Open Heaven kelas tinggi jelas terpancar dari tubuh mereka. Sua. Pada potongan spiritual state, sosok muncul satu demi satu. Yue He dan yang lainnya melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Ini karena di kedalaman surga yang hancur, ada lebih dari 20 kultivator alam Open Heaven berkumpul di ruang kecil ini. Terlepas dari Tizeng dan dua lainnya yang merupakan alam Open Heaven kelas tinggi, sisanya semua adalah kultivator alam Open Heaven kelas menengah. Yang terlemah di antara mereka adalah alam Open Heaven kelas 4. Barisan seperti itu bisa digambarkan sebagai menakutkan. Melihat 3000 dunia, hanya enclave yang terberkati yang bisa memilikinya. Menurut situasi saat ini, tebakanku Huachang sebelumnya benar. Kali ini, pengaturan gua tanpa bayangan memang memiliki 3 kultivator alam Open Heaven kelas tinggi. Kalau tidak, mereka tidak bisa berurusan dengan Su Jiuyin. Selama ketiga orang ini dapat menahan Su Jiuyin, orang-orang lainnya tidak bisa dilawan oleh Yue He dan yang lainnya. Kesenjangan dalam jumlah benar-benar terlalu besar. Dari segi usia, aku bisa menjadi nenekmu. Apa salahnya memiliki temperamen yang besar? Su Jiuyin mendengus dingin, dan mulutnya tanpa ampun. Tizeng tersenyum kecil, saya harap kemampuan kakak senior Zhu sebesar emosinya. Seseorang di samping Tizeng tiba-tiba berkata, gadis kecilku, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lupa identitasmu. Pembicara itu jelas mengenali Ku Huachang. Ku Huachang mengerutkan bibirnya dan berkata, saudara muda yang telah menyelamatkan nyawa murid ini. Sekarang saudara muda dalam masalah. Murid tidak bisa duduk diam. Murid ini hanya bertindak atas nama pribadinya. Itu tidak ada hubungannya dengan tuan. Setelah masalah ini, murid akan kembali ke tuannya untuk meminta maaf. Pedang tidak memiliki mata, apakah kamu yakin bisa pergi dari sini hidup-hidup? Pria itu berkata lagi. Ku Huachang tersenyum sedikit, jika kamu mati, itu secara alami berakhir. Pria itu mengangguk dan berkata, karena ada kesadaran seperti itu, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, jaga dirimu baik-baik. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ku Huachang membungkuk. Su Jiuyin berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu bicarakan begitu banyak? Kamu ingin Yang Boy datang? Dia telah datang, jika kamu ingin membunuhnya, cepatlah dan lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Tizeng menyeringai, kakak senior Zhu, karena Anda tidak bisa menunggu, seperti yang diinginkan kakak senior. Ketika kata terakhir jatuh, seluruh tubuh Tizeng telah berubah menjadi awan Ki Iblis, membawa kekuatan dunia yang sangat menakutkan saat dia menerkam ke arah Su Jiuyin dengan gemuruh. Pada saat yang sama, dua orang Open Heaven kelas tinggi lainnya yang telah berdiri di sampingnya juga menyerang bersama. Yang satu memegang pedang panjang di tangannya, dan yang lain menjentikkan jarinya, menembakkan aliran cahaya. Dalam sekejap, aura dua orang Open Heaven kelas tinggi memenuhi udara, dan alam semesta dalam kekacauan. Segera setelah tiga orang Open Heaven kelas tinggi beraksi, banyak kultivator Open Heaven kelas menengah di sekitarnya juga tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka bergerak dan membentuk formasi besar. Masing-masing dari mereka melemparkan bendera formasi ke dalam kehampaan sambil melantunkan mantra misterius. Pertempuran kultivator Open Heaven kelas tinggi sangat menakutkan, bahkan kultivator Open Heaven kelas menengah merasa sulit untuk campur tangan.
Lusinan kultivator Open Heaven kelas menengah tampaknya tidak ingin melawan Zhu Jiuyin secara langsung, tetapi membentuk formasi untuk menahannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pendekatan yang sangat bijaksana, tidak hanya untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban, tetapi juga untuk melemahkan kekuatan Zhu Jiuyin. Sebelum susunan besar terbentuk, Zhu Jiuyin sudah merasakan penindasan. Dia segera mengerti bahwa susunan besar yang aneh ini kemungkinan besar adalah formasi yang menargetkan roh ilahi. Dia berteriak dengan suara rendah, "Lindungi hajingan kecil yang..." Kemudian, dia menghadapi 3 kultivator Open Heaven kelas tinggi sendirian, dan pertempuran itu mengguncang langit dan bumi. Yue He dan yang lainnya membentuk segitiga, mendesak kekuatan mereka untuk menahan gempa susulan yang menakutkan, dan dengan kuat menjaga Yang Kai di tengah. Yang Kai hanya berada di setengah langkah Open Heaven Realm, jadi jika dia benar-benar terkena gempa susulan dari pertempuran antara Zhu Jiuyin dengan Ti Zeng dan yang lainnya, dia mungkin akan meledak dan mati dalam sekejap. Yue He dan yang lainnya secara alami tidak berani ceroboh. Terakhir kali aliansi 100 keluarga menyerbu kehampaan, Zhu Jiuyin bertarung melawan 2 kultivator Open Heaven kelas tinggi, tapi sekarang, dia sedikit tidak berdaya untuk bertarung melawan 3 kultivator Open Heaven kelas tinggi sendirian. Dalam sekejap mata, dia jatuh ke dalam kerugian. Menghadapi serangan kekerasan Ti Zeng dan yang lainnya, dia hanya bisa bertahan dan tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Belum lagi, situasi terakhir kali berbeda dari kali ini. Terakhir kali, Zhu Jiuyin tidak terkendali dan hanya perlu fokus menghadapi 2 musuh, tetapi kali ini, dia perlu melindungi Yang Kai. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat pasif. Setelah beberapa saat, bersama dengan suara gemuruh, spirit array pihak lain terbentuk. Tiba-tiba, pola spirit array yang rumit menyala dalam kehampaan. Di tengah array roh adalah tempat Zhu Jiuyin, Yang Kai dan yang lainnya berada. Gerakan Zhu Jiuyin tiba-tiba berhenti, dan di bawah pengeboman tanpa pandang bulu dari Ti Zeng dan yang lainnya, dia tampak dalam bahaya. Dalam waktu singkat, ada banyak luka di tubuhnya. Arai omong kosong macam apa ini? Zhu Jiuyin menggertakkan giginya dan bertanya dengan marah. Ti Zeng terus menyerang dengan santai saat dia menjawab, arai kunci roh surgawi adalah arai roh yang dirancang khusus untuk menangani roh ilahi. Kekuatan tempur senior Sister Zhu luar biasa, jadi arai roh ini seharusnya tidak memiliki efek terlalu banyak pada Anda, tetapi dalam pertempuran hidup atau mati, beberapa efek bisa berakibat fatal. Tercela dan tak tahu malu. Zhu Jiuyin mengutuk. Tampaknya ketika Shen Liang, Jiang Yunsan dan yang lainnya dari aliansi pedang langit mencoba membunuhnya, itu memang untuk menyelidiki situasi. Pertempuran itu telah memancingnya keluar, dan kemudian pihak lain dengan sengaja mengatur arai kunci roh biduk di sini untuk menargetkannya. Ti Zeng berkata sambil tersenyum, kakak senior Zhu Jiuyin berada di puncak hidupnya, mengapa Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk seorang kaisar realm kecil? Mengapa Anda tidak mengikuti saya? Mengikutimu, tepat sekali. Ti Zeng terkekeh, saat ini saya kekurangan tunggangan. Kakak senior Zhu Jiuyin adalah roh ilahi sehingga tidak akan mempermalukan status saya. Selama kakak senior mengikuti saya pasti akan memperlakukan kakak senior dengan baik di masa depan. Zhu Jiuyin sangat marah dan niat membunuh melonjak, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kamu sedang mencari kematian. Dia adalah Divine Spirit laba-laba iblis bulan surgawi yang bermartabat, namun seseorang berani menargetkannya dan menjadikannya tunggangan untuk orang lain. Ini hanya aib. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak berguna. Di bawah belenggu arai kunci roh biduk, sumber roh ilahinya agak ditekan dan dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Selain itu, dia juga harus melindungi Yang Kai, jadi hanya dalam beberapa kata, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Untungnya, dia adalah roh ilahi dan memiliki vitalitas yang kuat, jika tidak, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dia mengutuk dalam hatinya karena tidak tahu kapan harus mundur. Kali ini, dia benar-benar dikacaukan oleh Yang Kai. Dia telah berulang kali berpikir untuk menculik Yang Kai, tetapi kata-kata Ti Zeng telah membangkitkan niat membunuhnya, jadi dia bertekad untuk memberi pelajaran kepada Ti Zeng ini apapun yang terjadi. 4368. Di sisi lain, Yue He dan yang lainnya yang melindungi Yang Kai melihat bahwa Zhu Jiuyin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan lagi dan tahu bahwa formasi di sekelilingnya memiliki pengaruh pada dirinya. Mereka ingin bergegas keluar dan menghancurkan formasi, tetapi 3 Open Heaven kelas atas terus menyerang, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa tinggal di tempat mereka dan menunggu dengan cemas. Ratusan mil jauhnya, di negara spiritual lain yang rusak, banyak sosok bersembunyi dan menyembunyikan aura mereka.
Dalam hal jumlah dan kekuatan keseluruhan, kecuali bahwa tidak ada Open Heaven kelas atas, kelompok orang ini tidak kalah dengan kelompok yang mengepung Yang Kai. Mata pemimpin itu berwarna merah darah, seolah-olah ada cahaya berdarah yang berputar di dalamnya. Itu adalah Tuan Dewa Gagak Hitam. Seperti yang diharapkan Yang Kai, meskipun dia menolak secara langsung, dia sudah memikirkannya. Dia hanya tidak ingin menunjukkannya di depan Yang Kai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Kai ingin menggunakannya untuk berurusan dengan enclave yang diberkati itu? Secara alami, dia tidak akan sopan padanya. Namun, dia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Karena itu, setelah Yang Kai dan yang lainnya pergi, dia segera memimpin orang untuk mengikuti mereka dengan tenang. Pada saat ini, melihat bahwa pertempuran sedang berlangsung, meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya, aura menakutkan dari kekuatan perkasa dunia menyapu. Tuan God Black Crow tidak bisa menahan senyum kegirangan. Pertarungan yang bagus, pertarungan yang bagus. Mari kita lihat bagaimana aku akan mendapat manfaat dari pertarunganmu. Kedua sisi pertempuran memiliki kebencian yang mendalam untuknya, dan berbagai surga surgawi memburunya, memaksanya untuk bersembunyi di wilayah langit yang hancur. Yang Kai telah merusak rencananya berkali-kali, sehingga dapat dikatakan bahwa Yang Kai adalah penyebab di balik kesulitannya saat ini. Black Crow tidak sabar untuk membunuhnya. Pada saat ini, melihat kedua belah pihak bertarung, dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Dalam pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dialah yang diuntungkan. Dia bisa mengambil kesempatan untuk menangkap beberapa makanan darah. Ada banyak Open Heaven kelas menengah di enclave yang diberkati dan Yang Kai juga memiliki beberapa. Tan Luoxing berkata dengan menyanjung dari samping, Tuan Ilahi, Anda memiliki pandangan ke depan dan strategi yang hebat. Pertempuran udara antara kedua belah pihak ini benar-benar mengasyikkan. Black Crow terkekeh, tapi sepertinya bocah itu dalam masalah. Ketertarikan Tan Luoxing terusik. Tuan Ilahi, apakah menurutmu Yang Kai akan mati? Divine Monarch Black Crow sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menambahkan, ngomong-ngomong, itu tidak akan mudah. Meskipun dia memiliki roh ilahi yang melindunginya, ada 3 Open Heaven tingkat tinggi dan begitu banyak Open Heaven tingkat menengah yang menyiapkan formasi kunci roh astral surgawi. Selama kita menembus perlindungan roh ilahi, bocah itu pasti akan mati. Tapi sekarang, tampaknya meskipun roh ilahi kuat, itu tidak akan dapat melindunginya sepenuhnya. Hanya saja masalah waktu sebelum pembelaannya dilanggar. Tan Luoxing merasakan ledakan kegembiraan. Aku tahu anak itu adalah hantu berumur pendek. Bagus dia mati, ini kematian yang luar biasa. Alasan mengapa dia mengalami pertemuan seperti itu hari ini sebagian besar karena Yang Kai. Jika bukan karena Yang Kai membawa token kayu itu ke kota Dingfeng, dia tidak akan memiliki niat untuk membunuh, tidak akan meringkuk dan melarikan diri, dan tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Tetapi sekali lagi, jika dia tidak melarikan diri dari kota Dingfeng, dia tidak akan bertemu Tuan God Black Crow. Pada saat ini, dia takut dia akan seperti Mo Mei dan yang lainnya, terbunuh oleh pecahnya pembatasan jalur darah. Memikirkan Mo Mei, ekspresi Tan Luoxing berubah suram. Meskipun dia diperbudak dan tidak bisa bebas, dia masih hidup. Orang-orang di kota Dingfeng tidak akan seberuntung dia. Tapi dia tidak tahu bahwa orang-orang di kota Dingfeng semuanya hidup dan sehat di Voidland. Jika dia mengetahuinya, tidak tahu bagaimana perasaannya. Melihat situasi pertempuran semakin jelas, dan Zhu Jiuyin dalam bahaya dan mundur, Tuan God Black Crow tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak bagus, roh ilahi ini bukan tandingannya. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Tan Luoxing terkejut. Tuan Monarch, apakah Anda akan membantu bocah bermarga yang itu? Gagak hitam mencibir. Semakin berlumpur airnya, semakin nyaman bagiku untuk bertindak. Jika dia dikalahkan begitu cepat, di mana aku bisa menemukan makanan darah? Tan Luoxing sangat enggan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sejak Black Crow berbicara. Dari pulau spiritual tempat mereka bersembunyi diam-diam mengubah kecepatan dan arahnya, menyelinap ke medan perang secara diam-diam. Di Broken Sky, ada banyak pulau spiritual yang rusak seperti ini. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang bertarung, tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok besar Master Open Heaven kelas menengah bersembunyi di salah satu pulau spiritual. Mereka seperti binatang buas yang tidak aktif menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika itu pada waktu yang biasa, maka tidak peduli seberapa sempurna mereka menyembunyikan keberadaan mereka, mereka pasti tidak akan dapat melarikan diri dari indera beberapa Open Heaven dan roh ilahi tingkat tinggi. Tapi sekarang, Zhu Jiuyin, Ti Zeng, dan yang lainnya berada dalam pertempuran hidup dan mati, jadi bagaimana mereka bisa memiliki energi cadangan untuk memantau situasi di sekitarnya?
Mereka terus maju dari pulau spiritual menuju medan perang dengan terampil, mendekatinya dengan kecepatan sedang. Ketika mereka berada puluhan mil jauhnya dari orang-orang yang telah mengatur barisan di pinggiran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kehadiran yang belum pernah terlihat tiba-tiba menyebar, dan kemudian sesosok muncul di medan perang seperti hantu. Berubah menjadi seberkas cahaya, sosok ini menyerbu ke arah Yang Kai. Ekspresi Black Crow berubah. Ada satu lagi. Aura yang tiba-tiba muncul adalah aura dari Master Open Heaven kelas atas. Dia berpikir bahwa 3 Master Open Heaven kelas atas sudah cukup untuk berurusan dengan satu roh ilahi, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada orang keempat yang bersembunyi. Orang tersembunyi ini sangat pintar, dan bahkan Zhu Jiuyin tidak memperhatikannya. Ketika dia menyerang, Tizeng dan yang lainnya membombardir Zhu Jiuyin untuk mengalihkan perhatiannya. Selama dia tidak bisa mundur untuk membantu, Yang Kai akan mati di bawah serangan Master Open Heaven kelas atas, bahkan dengan Yue He dan yang lainnya menjaganya. Faktanya, ini memang terjadi. Ketika Master Open Heaven peringkat tinggi keempat menyerang, Zhu Jiuyin tidak bisa mundur untuk melindunginya sama sekali. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dari serangan Tizeng dan yang lainnya. Dia melihat orang itu bergegas di belakangnya, dan dengan telapak tangan ringan, dia memukul Yue He dan yang lainnya sampai mereka memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Kemudian, orang itu menunjuk Yang Kai di udara. Tuan muda, Yue He berteriak dalam kesedihan, dengan putus asa memanggil kekuatannya untuk menyelamatkan Yang Kai, tetapi itu tidak berhasil. Tepat ketika jari itu hendak menyentuh dahi Yang Kai, yang telah mencari pintu masuk ke Shadow Paradise dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya dan memanggil cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura berputar dan terhalang di depan Yang Kai. Dengan keras, Yang Kai dikirim terbang, darah menyembur keluar. Dia langsung terluka, dan cangkang kura-kura berkelebat liar. Orang yang menyerang mengangkat alisnya saat dia melihat keanehan kulit kura-kura ini. Dia kemudian mengirimkan 3 serangan telapak tangan lagi ke arah Yang Kai dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Pasukan dunia yang menakutkan melonjak keluar dan Yang Kai langsung merasa seperti perahu kayu kecil di tengah badai, yang akan pecah kapan saja. Cangkang kura-kura dijaga dengan kuat di depan Yang Kai, berkedip cemerlang saat memblokir serangan Open Heaven peringkat tinggi secara berurutan. Meski begitu, gelombang kejut menyebabkan darah Yang Kai berjatuhan. Gudang hukum Xuan Ni. Orang yang menyerang langsung mengenali asal mula cangkang kura-kura. Xuan Ni adalah seorang yang memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, jadi gudang hukum yang ditinggalkannya secara alami luar biasa. Wajar jika itu bisa memblokir serangan Open Heaven peringkat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertahan seseorang, itu tidak bisa memblokir serangan yang begitu ganas. Terlebih lagi, Yang Kai baru saja dari alam kaisar, jadi bahkan jika dia bisa merangsang kekuatan gudang hukum ini, berapa lama dia bisa bertahan? Gelombang kejut saja sudah cukup untuk membunuhnya. Open Heaven tingkat tinggi keempat bertekad untuk membunuh Yang Kai di sini, jadi bahkan jika dia mengenali gudang hukum, dia tidak menunjukkan niat untuk menahan diri. Saat dia akan melanjutkan serangannya dan membunuhnya, aura menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat yang sama, teriakan rendah memasuki telinga Yang Kai. Surgawi, jaring bumi. Ketika aura roh ilahi menyapu kehampaan, monster besar tiba-tiba muncul. Itu adalah laba-laba putih perak besar. Sosoknya yang menakutkan membentang melintasi kehampaan, 8 cakarnya menggeliat, dan simbol bulan sabit di punggungnya sangat mencolok. Zhu Jiuyin telah mengungkapkan tubuh aslinya. Ketika roh ilahi mengungkapkan tubuh aslinya, itu berarti dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Terakhir kali, Zhu Jiuyin dipaksa untuk mengungkapkan tubuh aslinya oleh 2 Open Heaven tingkat tinggi. Kali ini, 4 Open Heaven tingkat tinggi menyerang, jadi dia secara alami tidak bisa menahan diri. Ketika dia mengungkapkan tubuh aslinya, jaring laba-laba besar tiba-tiba muncul dan menyebar di kehampaan, menyelimuti keempat orang Open Heaven peringkat tinggi. Perasaan bahaya yang ekstrim tetap ada di hati mereka. Pada saat ini, mereka merasa seperti serangga yang secara tidak sengaja menabrak jaring laba-laba. Tawa Zhu Jiuyin yang rendah dan menyeramkan keluar, dan cakar besar dengan lembut menggerakkan jaring laba-laba. Dengan dentang lembut, seperti pedang tajam yang terhunus, Master Open Heaven tingkat tinggi, yang membombardir Yang Kai, linglung. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, aliran cahaya telah menebas di depannya di beberapa titik. Dalam keterkejutannya yang luar biasa, dia tidak peduli dengan Yang Kai dan buru-buru menggunakan teknik untuk memblokir. Dengan ledakan keras, kehampaan bergetar, dan Open Heaven tingkat tinggi mundur ribuan kaki, darah mengalir dari sudut mulutnya. Hanya dengan satu pukulan, dia terluka.
Dia menoleh untuk melihat Zhu Jiuyin, wajahnya penuh ketakutan. Saat Zhu Jiuyin menyerang, Tizeng dan yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan sengit ke tubuh asli Zhu Jiuyin. Zhu Jiuyin tidak dapat memperhatikan satu hal dan dipenuhi luka. Bahkan ada luka sepanjang 3 meter di punggungnya, memperlihatkan daging yang menggeliat. Namun, dia terus menggerakkan jaring laba-laba besarnya tanpa tergesa-gesa. Suara dentang terdengar satu demi satu, mengaduk alam semesta. Suara-suara itu sepertinya mengandung kekuatan aneh. Tizeng dan yang lainnya mencoba beberapa kali untuk melarikan diri dari area yang ditutupi oleh jaring laba-laba, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri. Seolah-olah mereka terjebak. Di dalam jaring laba-laba, aliran cahaya bolak-balik, masing-masing berisi kekuatan yang sangat besar. Open Heaven tingkat tinggi tidak berani meremehkannya dan terpaksa menghindar. Tizeng mengatupkan giginya dan meraung, "Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu." Dalam pertempuran di Tanah Void beberapa tahun yang lalu, meskipun Zhu Jiuyin telah menunjukkan kekuatan yang kuat, itu tidak terlalu menakutkan. Menurut perkiraan Tizeng dan yang lainnya, 3 Open Heaven tingkat tinggi sudah cukup untuk menghadapinya. Mengirim 4 hanyalah tindakan pencegahan. Tidak ada kemungkinan gagal. Belum lagi, masih ada formasi roh kunci astral surgawi yang menekan kekuatan sumber roh sucinya, melemahkan kekuatannya. 4369. Tapi sekarang, sepertinya Zhu Jiuyin tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran di Void. Paling tidak, dia tidak menggunakan jaring laba-laba yang tak terhindarkan. Zhu Jiuyin pasti memiliki setidaknya kekuatan yang setara dengan Open Heaven tahap ke-8 untuk menahan 4 Open Heaven tahap ke-7 dari Enclave yang diberkati. Faktanya, Tizeng salah. Kembali di Void, Zhu Jiuyin tidak menahan diri. Alasan mengapa kekuatannya meningkat adalah karena di awalnya sebanding dengan Open Heaven tahap ke-8. Namun, karena dia berasal dari alam kosmologis agung, dia membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Sudah 2 hingga 3 tahun sejak pertempuran terakhir. Ini bukan waktu yang lama, tetapi juga memungkinkan Zhu Jiuyin memulihkan sebagian kekuatannya. Itulah mengapa dia lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah memobilisasi 4 master tingkat tinggi dan lebih dari 20 master tingkat menengah untuk membentuk arai roh penyegel bintang surgawi, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Yang Kai pada saat pertama. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam jaring Zhu Jiuyin yang tak terhindarkan dan terikat. Wajah Tizeng dan yang lainnya sangat jelek. Terdengar raungan marah dan teriakan agung, "Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut, tidak ada pikiran, tidak ada pikiran." Ki iblis yang mengerikan melonjak, dan patung iblis besar tiba-tiba muncul di belakang Tizeng. Patung iblis ditutupi dengan mata iblis. Mungkin ada lebih dari 1000 dari mereka, dan setiap mata berputar seolah histeris. Patung iblis juga memegang pedang besar yang panjangnya puluhan kaki di tangannya. Kekuatan briliannya membuat alam semesta bergetar dan Void runtuh. Ketika patung iblis bermata 1000 muncul, aura menakutkan Tizeng mencapai puncaknya. Teknik ilahi Dharma Idol. Seru Lao Bai. Teknik ilahi Dharma Idol adalah teknik rahasia yang hanya bisa dikembangkan oleh Open Heaven tingkat tinggi. Selain itu, tidak setiap Open Heaven tingkat tinggi memiliki kemampuan ini. Mereka yang bisa mengolah idola Dharma teknik ilahi semuanya adalah Open Heaven tingkat tinggi yang luar biasa. Berapa banyak orang seperti Yang Kai, yang memahami idol Dharma teknik ilahi di alam kaisar. Tizeng berasal dari 10.000 iblis realm dan telah hidup selama bertahun-tahun. Dia telah terbenam di alam Open Heaven tingkat tinggi setidaknya selama puluhan ribu tahun. Tidak heran dia bisa menggunakan Divine Teknik Dharma Idol. Munculnya Divine Teknik Dharma Idol berarti Tizeng tidak lagi menahan diri. Pada saat yang sama patung iblis bermata 1000 muncul, Open Heaven kelas tinggi lainnya juga menampilkan idola Dharma teknik ilahinya. Tidak seperti patung iblis bermata 1000 Tizeng, idol Dharma teknik ilahi orang ini tampak sangat biasa di permukaan. Hanya ada gunung roh yang mengambang di belakangnya, tetapi dari gunung roh itu, ada aura atribut bumi yang sangat padat dan berbahaya. 2 Open Heaven pangkat tinggi lainnya tidak dapat menemaninya. Tidak diketahui apakah mereka sengaja menyembunyikan diri atau kemampuan mereka tidak cukup baik. Tapi itu mungkin yang terakhir. Bagaimanapun, mereka semua telah jatuh ke dalam pengepungan ketat Zhu Jiuyin, dan ketika menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan dan luar biasa seperti Zhu Jiuyin, reservasi sekecil apapun bisa berakibat fatal. Namun, meskipun dia tidak memiliki aspek teknik ilahi yang bisa dia gunakan dengan santai masih sangat kuat. Suara dentang terdengar tak henti-hentinya saat 8 cakar Zhu Jiuyin terus menarik benang dan jaring laba-laba, mengendalikan bagian dunia ini. Saat suara iblis naik dan turun, riak muncul di golem bermata 1000 dan gunung roh.
Patung iblis bermata seribu meraung, dan mata yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menembakkan benang iblis hitam pekat. Benang iblis ini menembus kehampaan dan menyerang Zhu Jiuyin dari segala arah. Meskipun Zhu Jiuyin terus-menerus menghindar, dia masih dihantam oleh banyak benang iblis, dan tubuhnya langsung hangus hitam. Namun, dia mengabaikannya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Ribuan sutra laba-laba berubah menjadi bilah cahaya yang mengalir tak terhentikan yang menembus kehampaan, berlama-lama di sekitar 4 ahli Open Heaven kelas tinggi. Patung iblis mengangkat pedang di tangannya dan dengan keras menebangnya. Dengan dentang, beberapa benang sutra laba-laba terputus. Tizeng tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya mengendur, dan dalam kegembiraannya, dia akan melepaskan diri dari belenggu pengepungan yang ketat ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia melompat, beberapa lusin garis cahaya akan menembaknya, menyebabkan dia buru-buru turun kembali. Ketika dia melihat lagi, sutra laba-laba yang telah terputus telah dipulihkan. Hati Tizeng dipenuhi dengan kebencian. Dalam kehampaan, cahaya teknik rahasia teknik ilahi bermekaran. Zhu Jiuyin sendirian melawan 4 ahli Open Heaven kelas 7, dan pertempuran berjalan lancar. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan Yue He dan Ku Huachang, yang merupakan ahli Open Heaven kelas 6, tidak dapat campur tangan sama sekali, apalagi Lao Bai, yang merupakan ahli Open Heaven kelas 5. Satu-satunya hal yang bisa mereka bertiga lakukan sekarang adalah menjaga sisi Yang Kai dan memblokir gelombang kejut untuknya. Untungnya, mereka berada di tengah jaring laba-laba, dan sebagian besar tekanan ditanggung oleh Zhu Jiuyin. Bahkan jika ada gelombang kejut yang menyebar, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, siapapun dapat melihat bahwa meskipun kinerja Zhu Jiuyin sangat kuat, dia pasti akan kalah jika dia terus bertahan. Terlebih lagi, pihak lain memiliki lebih banyak orang, dan dia benar-benar tidak bisa melawan 4 orang dengan 2 tinju. Dan begitu teknik rahasia Zhu Jiuyin dipatahkan, semua orang tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah Yang Kai akan menemukan pintu masuk ke surga tanpa bayangan sesegera mungkin, dan kemudian membuka pintu masuk sehingga semua orang bisa bersembunyi di dalamnya untuk memulihkan diri. Ketika pertempuran sedang berlangsung, jeritan melengking tiba-tiba keluar. Semua orang yang bertarung terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Sekilas, hati Zhu Jiuyin rileks, tetapi Tizeng dan yang lainnya sangat marah. Mereka melihat sepotong spirit state yang melayang di sana tiba-tiba meledak. Kemudian, lebih dari 20 ahli Open Heaven kelas menengah tiba-tiba keluar dari keadaan roh yang rusak dan membombardir orang-orang di enclave yang terberkati yang telah membentuk formasi kunci roh surgawi. Orang-orang ini muncul terlalu tiba-tiba, dan perhatian semua orang tertarik oleh pertempuran di jaring yang tak terhindarkan, jadi tidak ada yang siap. Ketika mereka menyadarinya, sudah terlambat. Hanya dalam beberapa saat, beberapa orang meninggal secara tragis di tempat, termasuk seorang ahli Open Heaven kelas 6. Siapa yang begitu berani? Tizeng berteriak dengan marah. Tawa seram datang, leluhur gagak hitammu ada di sini. Beberapa ahli Open Heaven kelas atas terkejut ketika mereka mendengar ini, dan Tizeng menatap dan berkata, Tuan Gagak Hitam Ilahi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Dewa Gagak Hitam Ilahi muncul di sini? Kembali ke wilayah Blood Demon, Divine Lord Blackcrow membunuh banyak murid dari berbagai Blaze Enclave. Ketika Blood Demon Blaze Enclave runtuh, berita menyebar, dan semua pintu masuk ke Blood Demon Blaze Enclave disegel, dan semua pintu masuk dan keluar harus diperiksa dengan ketat. Selama 1 tahun penuh, Enclave yang terberkati telah menghabiskan banyak orang untuk mencoba menemukan Dewa Gagak Hitam Ilahi, tetapi tidak ada jejaknya. Setelah Blood Demon Blaze Enclave runtuh, orang ini sepertinya telah menguap. Ini adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki rahasia kitab suci pemancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan, jadi enclave yang diberkati secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tizeng juga prihatin dengan masalah ini, jadi ketika dia mendengar nama Blackcrow, dia mengerti asal-usul pihak lain. Bagaimana orang ini melarikan diri dari wilayah Blood Demon? Mengapa dia bersembunyi di Broken Sky? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak ahli Open Heaven kelas menengah? Tizeng tidak bisa mengetahuinya. Hatinya tenggelam. Ini merepotkan. Dalam keadaan normal, jika dia bertemu dengan Divine Lord Blackcrow, dia akan sangat senang. Selama dia menangkap orang ini, dia akan dapat mempelajari rahasia kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Terlebih lagi, bagaimana mungkin monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun ini tidak memiliki rahasia lain? Tetapi pada saat ini, gagak hitam ini benar-benar melompat keluar dengan sekelompok orang, yang benar-benar memusingkan.
Sekarang keempat ahli Open Heaven kelas tinggi semuanya terjebak di jaring yang tak terhindarkan. Jika mereka tidak membunuh Su Jiuyin, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa dukungan mereka, bagaimana mungkin orang-orang yang mempertahankan formasi kunci roh konstelasi surgawi bisa menandingi Gagak Hitam dan yang lainnya? Seperti harimau ganas yang turun dari gunung, Black Crow memimpin bawahannya untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, mereka menghancurkan dasar formasi di mana 4 atau 5 ahli Open Heaven telah berkumpul. Orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi juga benar-benar musnah. Black Crow menunjuk tangannya, bunuh mereka untukku. Ti Zeng meraung, Gagak Hitam, beraninya kamu. Black Crow meliriknya dan mencibir, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah tuan ini berani atau tidak. Dia dicari oleh tanah yang diberkati dan tidak punya pilihan selain datang ke Sateret Heaven untuk berjuang di ambang kematian. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa melewatkannya? Baginya, permusuhan dengan tanah yang diberkati telah terbentuk. Membunuh satu berarti membunuh 100 juga membunuh. Para ahli Open Heaven di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dasar formasi lainnya. Ada juga 4 atau 5 ahli Open Heaven berkumpul di sana, menjaga operasi formasi. Melihat musuh beberapa kali jumlah mereka menyerbu, bagaimana mereka bisa berani tinggal? Mereka buru-buru menghindar. Melihat ini, para ahli Open Heaven di pangkalan lain dari formasi mengertakkan gigi dan meninggalkan pemeliharaan formasi, buru-buru berkumpul di satu tempat. Jika mereka masih peduli dengan operasi formasi saat ini, mereka pasti akan dikalahkan satu persatu oleh Black Crow dan yang lainnya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa bertahan. Hanya dengan berkumpul bersama mereka akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok ahli Open Heaven Black Crow. Kedua belah pihak langsung bentrok, menyebabkan langit menjadi gelap. Black Crow berdiri di tempatnya, aura yang tak terlukiskan beredar di sekujur tubuhnya. Ki dan darah para ahli Open Heaven yang telah terbunuh sebelumnya langsung tertarik, melonjak ke arahnya. Dalam sekejap mata, Black Crow diselimuti lapisan tebal kabut berdarah. Lezat, benar-benar enak, seperti yang diharapkan dari seseorang dari tanah yang diberkati, rasa darah esensi ini benar-benar berbeda dari yang lain. Di dalam kabut berdarah, tawa biadab Black Crow terdengar. 4 Open Heaven tingkat tinggi yang terperangkap di jaring yang tak terhindarkan sangat marah. Patung iblis bermata 1000 di belakang Ti Zeng melepaskan garis iblis, dan pedang di tangannya terus berayun ke bawah. Spirit Mountain Dharma Idol dari Open Heaven lainnya bahkan lebih canggung, turun dari langit dan menabrak tubuh asli Su Jiuyin satu demi satu. 4 ahli Open Heaven tingkat tinggi menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan membebaskan diri. Namun, Su Jiuyin tidak lagi dibatasi oleh formasi roh penyegel konstelasi surgawi, dan kekuatannya telah meningkat lagi. Untuk sesaat, 4 ahli Open Heaven tingkat tinggi tidak dapat membebaskan diri. Pusat jaring laba-laba, yang merupakan pusat pertempuran, malah menjadi tempat yang paling damai. Tubuh Yang Kai melonjak dengan hukum ruang angkasa saat tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, menyerang ke arah ruang di depannya. Dia bisa merasakan bahwa di ruang di depannya, memang ada sepotong riak spasial yang tidak biasa. Samar-samar, aura dunia lain bocor dari sana. Itu pasti aura surga tanpa bayangan. Selama dia bisa membuka pintu masuk ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan jejak bos wanita dan membawanya keluar. 4370. Meskipun mengetahui hal ini, Yang Kai terus bekerja keras, tetapi tidak berhasil. Pintu masuk ke gua semesta seperti pintu yang berat, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendorongnya terbuka. Pertempuran sengit masih dalam ayunan penuh. Black Crow memimpin sekelompok orang dan melompat keluar, langsung membelah medan perang menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, Su Jiuyin bertarung satu melawan 4 Open Heaven tingkat tinggi, sementara di sisi lain, lusinan Open Heaven tingkat menengah bertarung dengan sengit. Meskipun pertempuran antara Su Jiuyin dan 4 tahap atas mengguncang bumi, tidak peduli siapa itu, mereka semua memiliki teknik ilahi yang hebat. Bahkan jika mereka menggunakan semua cara mereka, sulit untuk menentukan pemenangnya. Sebaliknya, situasinya menemui jalan buntu, tetapi tidak dapat dihindari bahwa kedua belah pihak akan terluka, terutama Ti Zeng. Su Jiuyin kesal dengan kata-katanya yang lancang sebelumnya, dan sebagian besar serangannya ditujukan padanya, menyebabkan Ti Zeng mengeluh tanpa henti. Di sisi lain, dari waktu ke waktu, akan ada orang-orang yang berteriak dan sekarat. Dalam hal jumlah, kedua belah pihak hampir sama, dan nilai mereka pada dasarnya sama, tetapi dalam hal kekuatan, pihak Black Crow tidak diragukan lagi lebih rendah. Sama seperti bagaimana Momei, Open Heaven kelas 6,
belum menjadi tandingan Luan Baifeng, bawahan Black Crow semuanya baru saja dipromosikan dan tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan yayasan mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Open Heaven kelas menengah yang dibawa Tizeng dan yang lainnya? Apakah itu teknik ilahi atau artefak di tangan mereka? Mereka jauh lebih rendah daripada pihak lain. Tetapi ketika sampai pada pertarungan nyata, mereka seimbang, dan bahkan orang-orang di bawah Black Crow lebih unggul. Open Heaven kelas menengah di bawah komando Black Crow telah ditinggalkan ketika dia menghapus batasan di jalur darah. Dia mengendalikan hidup mereka, jadi tidak ada dari mereka yang berani mengendur ketika Black Crow memberi perintah. Mereka semua melepaskan semua gerakan mereka, mempertaruhkan hidup mereka. Terlebih lagi, ketika pemimpin Black Crow melompat keluar, dia sudah berurusan dengan beberapa lawan, dan dengan kekuatan membunuh musuh yang kuat, dia secara alami menekan ke depan. Ketika mereka bertemu di jalan sempit, kultivator Open Heaven tahap menengah dari Enclave yang diberkati ditekan sampai mereka tidak bisa bernapas. Situasi ini menjadi semakin jelas setelah Black Crow bergabung dengan lingkaran pertempuran. Black Crow memiliki tubuh Zhou Yi dari Great Thousand Blood Ground. Meskipun Zhou Yi adalah murid inti dari Great Thousand Blood Ground, dia tidak sebanding dengan Ku Huachang dan yang lainnya, dan hanya memadatkan kekuatan tahap kelima. Dengan demikian, Black Crow juga mewarisi yayasan Zhou Yi. Saat itu, ketika dia telah mencapai Open Heaven, dia baru berada di tahap kelima Open Heaven. Tetapi ketika dia menggunakan kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan dan melahap esensi darah dari Open Heaven peringkat menengah yang mati, auranya benar-benar melonjak ke tingkat Open Heaven peringkat 6. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bereinkarnasi melalui kepemilikan. Sekarang, dia memiliki kekuatan pakar Open Heaven tahap ke-6. Jika pakar Open Heaven peringkat tinggi tidak muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Ada banyak teknik rahasia dalam Great Derivation Indestructible Blood Radiating Scripture di ujung jarinya, dan semuanya sangat kuat. Blood Crows terbang keluar satu persatu dari dalam kabut darah, mengaum dan mengganggu pikiran orang. Setiap Blood Crow sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali mereka dihancurkan, mereka akan berubah menjadi lapisan cahaya darah yang menyelimuti musuh. Kemudian, sosok dan kecepatan reaksi musuh akan sangat berkurang. Jika dia diselimuti oleh 3 atau 4 lapis cahaya darah, dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap dalam pertempuran seperti itu. Dalam waktu kurang dari 1 dupa, 5 Open Heaven kelas menengah di sisi tanah yang diberkati telah ditangkap hidup-hidup. Black Crow menggunakan teknik untuk menyegel kultivasi mereka dan melemparkannya ke salah satu bawahannya untuk dijaga. Orang-orang ini jelas adalah orang-orang yang dia rencanakan untuk ditangkap dan perlahan-lahan direndam untuk dijadikan sebagai makanan darahnya. Dalam pertempuran kacau ini, jumlah Open Heaven tingkat menengah yang mati bahkan lebih besar. Dalam waktu singkat ini, lebih dari selusin orang dari kedua belah pihak telah meninggal. Kerugian dari The Blaze Enclave sangat besar, dan bawahan Black Crow juga telah mati. Tidak peduli siapa yang mati, di bawah penutup Great Derivation Indestructible Blood Radiating Scripture, Black Crow dengan cepat melahap esensi darah mereka. Ki darah Black Crow semakin padat, dan auranya semakin menakutkan. Dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak tahap ke-6. Pertempuran di luar jaring laba-laba surgawi telah mengalami kemunduran seperti itu, dan bawahan alam Open Heaven mereka telah menderita korban bencana. 4 ahli alam Open Heaven peringkat tinggi yang telah jatuh ke jaring laba-laba surgawi secara alami melihat ini. Tizeng meraung marah, sementara yang lain terus mengancam, berteriak-teriak bahwa mereka akan mencabut urat daging gagak hitam dan mengulitinya hidup-hidup cepat atau lambat. Black Crow terkekeh aneh dan mengabaikan mereka. Kesempatan bagus seperti itu tidak mudah didapat. Meskipun kekuatannya saat ini tidak buruk, jika dia benar-benar menghadapi Open Heaven tingkat tinggi, dia mungkin hanya bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak perlu bersembunyi di wilayah langit yang hancur. Tapi sekarang, Open Heaven tingkat tinggi dari tanah yang diberkati semuanya diikat oleh roh suci Zhu Jiuyin, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Mengambil keuntungan dari kemalangan Enclave yang terberkati dengan cara yang begitu berani, sungguh menyenangkan. Meskipun ini setara dengan membantu Yang Kai dalam penyamaran, dia sendiri benar-benar diuntungkan, jadi dia tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Yang Kai. Adapun permusuhan antara dia dan Yang Kai, belum terlambat untuk menyelesaikannya secara perlahan setelah kultivasinya pulih sepenuhnya di masa depan. Melihat bahwa Open Heaven dari bawahannya telah menderita banyak korban, dan jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan benar-benar musnah di sini. Sambil menghadapi raungan marah Zhu Jiuyin, Tizeng meraung ke Open Heaven kelas menengah, semuanya pergi.
Dia telah membawa mereka ke sini untuk mengatur formasi roh kunci astral surgawi untuk menahan Su Jiuyin. Sekarang formasi roh kunci astral surgawi telah rusak, tidak ada gunanya mereka terus tinggal. Mereka hanya akan dikalahkan oleh Black Crow satu persatu. Sekarang, setidaknya beberapa dari mereka selamat, jadi ada baiknya jika mereka bisa melarikan diri. Open Heaven kelas menengah yang masih hidup telah menunggu kalimat ini untuk waktu yang lama, jadi ketika Ti Zeng memberi perintah, bagaimana mereka bisa ragu? Mereka semua menggunakan teknik rahasia dan melarikan diri ke segala arah. Kamu ingin pergi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat Black Crow mendengus dingin, tubuhnya bergetar dan sinar cahaya merah darah keluar. Sinar cahaya merah darah itu seperti belatung yang mengejar orang-orang yang melarikan diri. Beberapa orang tertangkap basah dan dipukul. Tubuh mereka tiba-tiba jatuh dan dikelilingi oleh bawahan Black Crow. Mereka ditangkap dalam 2 atau 3 detik. Black Crow sendiri menerkam Open Heaven peringkat kelima yang dibungkus dengan Demonic Key. Alasan dia mengincar orang ini bukan karena kekuatannya, tapi karena dia berlari paling cepat. Cahaya merah darah menembus udara dan mendekati orang itu dalam sekejap mata. Black Crow menyeringai jahat dan meraih orang itu. Tetaplah di sini untuk tuan ini. Orang itu buru-buru menoleh dan juga mengirimkan telapak tangan. Black Crow mencibir, ekspresinya menghina. Bahkan dalam keadaan normal, dia tidak akan menempatkan Open Heaven peringkat kelima di matanya, apalagi sekarang dia telah melahap begitu banyak esensi darah berkualitas tinggi, kekuatannya telah meroket. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Might of Words bertabrakan dengan sengit. Seni menakjubkan gagak hitam diaktifkan, dan kitab suci pemancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan secara diam-diam. Dengan kemampuan dan kendalinya saat ini atas kitab suci yang memancar darah, Open Heaven peringkat kelima tidak akan bisa lepas dari melahapnya. Namun pada kenyataannya, itu menyebabkan dia sangat terkejut. Ketika mereka bertarung, Black Crow benar-benar merasakan kekuatan melahap yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari tengah telapak tangan orang dengan Demonic Key. Kekuatan melahap itu agak mirip dengan kitab suci memancarkan darah yang tidak dapat dihancurkan miliknya sendiri, tetapi itu juga sedikit berbeda. Meskipun tampaknya sedikit tidak berpengalaman dan tidak terlalu halus, kekuatan-kekuatan melahap sebenarnya tidak kalah dengan miliknya. Dalam momen kecerobohan, Black Crow tidak hanya gagal untuk melahap esensi darah lawannya, tetapi kabut darah di sekitar tubuhnya malah dilahap oleh lawannya. Dengan keras, orang itu dikirim terbang, ki iblis di sekitar tubuhnya beriak. Ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Dalam bentrokan langsung seperti itu, Open Heaven peringkat kelima dari alam 10.000 iblis ini mengalami sedikit kerugian. Namun, dia bereaksi dengan cepat, meminjam kekuatan bentrokan untuk melayang mundur, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan iblis saat dia dengan cepat melarikan diri. Black Crow masih kaget saat keduanya bentrok. Pada saat dia bereaksi, orang itu sudah melarikan diri jauh. Menatap telapak tangannya, mata merah darah Black Crow bersinar. Menarik, benar-benar menarik. Black Crow tidak tahu apa yang dikultivasikan oleh Open Heaven dari alam 10.000 iblis ini, tetapi dari kontak instan itu, dia bisa merasakan bahwa teknik kultivasi lawannya sangat mendalam. Hanya saja itu belum disempurnakan, jadi sepertinya agak tidak sempurna. Meskipun tidak disempurnakan, itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini jelas merupakan teknik kultivasi yang dapat bersaing dengan kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Dunia benar-benar dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Menatap dalam-dalam ke arah orang itu melarikan diri, Black Crow dengan dingin mendengus, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan berbalik. Hanya dalam waktu singkat, pertempuran telah diputuskan, lebih dari 20 Open Heaven tingkat menengah dari Enclave yang diberkati, selain 6 atau 7 orang yang lolos pada akhirnya, sisanya mati atau ditangkap. Kelompok bawahan Black Crow semuanya terluka, aura angkatan dunia mereka berjatuhan. Mereka awalnya memiliki lebih dari 20 orang, tetapi sekarang hanya tersisa selusin. Hampir 10 dari mereka telah meninggal. Di tubuh mayat-mayat ini, cahaya merah darah menyembur keluar dan menyatu menuju Black Crow. Tan Luoxing dan yang lainnya menatapnya dengan ngeri, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti kekosongan, melihat sosok Open Heaven tingkat tinggi dan laba-laba iblis bulan surgawi yang besar, gagak hitam menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, tampak seperti dia bersiap untuk pergi. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan mengobarkan pertempuran lain. High rank Open Heaven dan Saint Spirit Blood Essence tidak sebanding dengan yang dia makan sebelumnya. Semakin tinggi kultivasinya, semakin tinggi esensi darah dari mereka, juga semakin bermanfaat baginya. Namun, pertempuran antara kedua belah pihak telah melampaui ruang yang bisa dia campuri.
Bahkan jika dia mengirim semua bawahannya, dia takut mereka tidak akan bisa memainkan peran apapun. Menekan keserakahan di hatinya, Black Crow mencibir, 36 gua surgawi, 72 enclave yang diberkati, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat, ini adalah hasil dari menentang raja ini. Hari ini hanyalah permulaan. Suatu hari, raja ini akan datang ke 3000 dunia dan meratakan markas Beata Enclave kalian, membunuh kalian semua. Ti Zeng meraung, pencuri tua, kamu mencari kematian. Black Crow mencibir, tunggu 1000 tahun, maka kamu akan tahu apakah raja ini berbicara omong kosong atau tidak. Ayo pergi. Mengatakan demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Ti Zeng dan yang lainnya kaget dan marah. Salah satu dari mereka berteriak, pencuri tua, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dengan 4 open heaven tingkat tinggi di sini, bagaimana mereka bisa menyaksikan gagak hitam menculik orang-orang mereka? Namun, bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak berdaya. Tanpa memecahkan jaring Su Jiuyin yang tak terhindarkan, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali.